Ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari orang yang mengejek uh, pelayanan pelayan Tuhan, dan pertanyaan itu uh, secara ini, apakah Sunday Law sudah dimulai? Apakah tanda binatang itu sudah dimulai dan mereka mengejek uh, orang-orang yang berkhotbah tentang nubuatan yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi, dan orang yang menjaga dan berdoa untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus dan untuk belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kami orang yang tersisa, orang kecil di dunia ini, kita yang berjaga-jaga, kita yang menerima firman Tuhan, dan yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau menjaga-jaga seperti firman Tuhan belajar, dan kita harus belajar tentang nubuatan dari buku Wahyu. Kedatangan Tuhan Yesus sudah segera. Hari ini kita harus belajar bagaimana di pulau-pulau dan negara-negara di dunia, gerakan hukum hari Minggu, gerakan tanda binatang itu sudah ada, dan sudah ada yang terkuat. Dan kita harus belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus dan tentang tanda-tanda untuk akhir dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kedatangan Tuhan Yesus yang akan terjadi segera. Dan kami di dunia ini, umat Tuhan yang tersisa, yang kecil, kami mau belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus dan tanda-tanda yang pasti menyatakan kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi segera. Terima kasih Bapa atas firman Bapa dan nubuatan yang langsung digenapi dan yang akan digenapi segera. Terima kasih dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam buku Wahyu 16 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya sehingga dia tidak berjalan telanjang. Dan mereka melihat aib ketelanjangannya itu pada hari ini dan pada hari kedatangan Tuhan Yesus." Kita harus berjaga-jaga. Kita harus memelihara
perintah Tuhan. Dan kita harus melihat kedatangan Tuhan Yesus dalam tanda-tanda dunia ini. Tanda-tanda kehancuran dunia ini. Tanda-tanda untuk malapetaka yang terakhir yang akan terjadi di dalam dunia ini. Umat Tuhan harus meminta dari Tuhan Yesus. Harus meminta dari Tuhan Yesus jubah yang putih. Jubah yang putih oleh darah Tuhan. Ada banyak orang yang mengejek orang-orang yang melayani Tuhan Yesus. Orang yang berkhotbah sesuai firman Tuhan. Orang yang menjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang yang mau melihat Tuhan Yesus. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Supaya mereka jangan mengikuti dunia. Dan ajaran-ajaran dunia. Umat Tuhan tidak akan memberikan hormat untuk manusia. Mereka tidak akan menyembah kepada manusia. Mereka akan memberikan kehormatan kepada Tuhan Yesus dan kepada Tuhan Yesus saja. Dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 350, ada tulisan yang akan membantu kita untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Karena di dunia ini kita akan mendapatkan penganiayaan. Kita akan mendapatkan kesulitan, menderita banyak karena musuh-musuh di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus akan menyertai umat Tuhan. Tuhan Yesus yang berjanji kepada umat Tuhan, Dia akan menyertai kita. Para nabi dan raja. Perintah yang pada akhirnya akan disebarkan untuk melawan umat Allah yang sisa akan benar-benar sama dengan yang dikeluarkan oleh Ahasuerus terhadap orang-orang Yahudi. Perintah itu perintah duniawi. Seperti undang-undang. Itu adalah undang-undang hari Minggu atau hukum hari Minggu. Tanda binatang dari buku Wahyu. Pada masa kini, musuh-musuh gereja yang benar melihat pada rombongan kecil yang memelihara hukum Allah, seorang Mordekai di pintu gerbang. Itu karena
orang benar memelihara perintah-perintah Tuhan. Dan dunia ini akan membenci orang seperti Mordekai. Karena Mordekai tidak mau menyembah orang manusia. Dan di dalam buku Daniel pasal 3 ayat 18, umat Tuhan yang terkecil, tersisa, 3 orang Yahudi. 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung berhala itu. Dari Raja Babilonia. Mereka mengatakan kepada Raja Babel. Dan seandainya tidak, mereka percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka dari api. Tetapi mereka berkata, dan seandainya tidak, kalau Tuhan Yesus tidak mau menyelamatkan mereka, mereka masih mau melayani Tuhan Yesus saja. Bukan melayani dewa-dewa kerajaan Babilonia. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Kata seperti ini, umat Tuhan harus ada di pikiran mereka, di hati mereka, supaya mereka jangan melayani dunia dan penguasa-penguasa dunia. Jangan melayani orang manusia, tetapi harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dan Tuhan saja. Binatang yang pertama dari buku Wahyu sudah mendapatkan kehormatan dari Raja Negara Spanyol, Felipe ke-6. Sudah mendapatkan kehormatan dari Raja Spanyol. Tetapi itu bukan sesuai orang Mordekai. Kenapa? Karena orang Mordekai, dia memelihara perintah-perintah Tuhan. Dan dia melayani Tuhan saja. Para nabi dan raja, halaman 350. Penghormatan umat Allah akan hukumnya adalah teguran. Ini adalah teguran yang tetap kepada mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang sedang menginjak hari Sabatnya. Ini adalah teguran orang yang memelihara perintah Tuhan.
Orang yang memelihara dan menghormati Tuhan oleh memelihara Sabat hari yang benar, hari yang ketujuh, sesuai perintah yang keempat dari hukum Taurat. Orang-orang duniawi mereka akan menganiaya orang umat Tuhan. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap sekelompok kecil orang-orang yang tidak mau menerima adat kebiasaan dan tradisi-tradisi populer. Adat kebiasaan, adat duniawi, tradisi-tradisi populer. Pada waktu Ratu Esther dan Mordekai, pada waktu mereka melayani Tuhan Yesus, mereka melayani sesuai firman Tuhan yang berjanji mereka akan diselamatkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Dan dalam buku Esther pasal 3 ayat 2 ada yang tertulis. Dan semua hamba, itu hamba raja yang berada di gerbang raya, semua hamba berlutut dan sujud kepada Haman. Karena tentang ia, raja telah memerintahkan demikian. Tetapi Mordekai tidak berlutut atau sujud. Mordekai tidak berlutut atau sujud. Jangan menjadikan seperti raja negara Spanyol yang menghormati dan bersujud kepada kepausan. Jangan seperti ini. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan dan Tuhan saja, Tuhan Yesus. Di sini adalah berita dari negara Spanyol karena Paus Leo mengunjungi negara Spanyol. Alasan penghormatan Ratu Letizia terhadap Paus Leo ke-14. Alasan penghormatan Ratu Letizia. Istri Raja Felipe, itu Letizia. Istri Raja Felipe ke-6, dia menggunakan hak istimewanya untuk mengenakan pakaian putih yang diberikan oleh itu permisi atau yang diberikan oleh Vatikan sebagai ratu dari monarki Katolik. Dia mencium cincin kepausan, cincin nelayan, sama seperti yang dilakukan Raja Felipe ke-6. Mereka di dalam foto ini mereka bersujud kepada Paus, terhadap Paus, dan mereka melayani Paus.
Dan di sini adalah Kongres. Ini adalah pemerintah negara Spanyol. Dan mereka menghormati Paus Leo. Bagaimana mereka menghormati Paus Leo? 7 menit tepuk tangan kepada Paus di Kongres. Tepuk tangan bahkan lebih lama dari yang diambil Putri Leonor pada 2023. Paus Leo dihormati oleh pemerintah negara Spanyol. Tetapi sesuai kata Paus Leo, orang Spanyol akan menghormati kepausan oleh menjaga-jaga perintah kepausan. Oleh mengikuti perintah kepausan, dan itu adalah kata Paus Leo kepada Kongres, kepada pemerintah negara Spanyol. Siaran langsung Leo ke-14 menyerukan pembaruan moral dalam pidato bersejarahnya di hadapan Kongres. Dia menyerukan orang-orang Spanyol, tetapi dia juga menyerukan orang-orang Eropa, penduduk Uni Eropa, untuk pembaruan moral. Apa artinya? Maksudnya itu untuk mengikuti ajaran-ajaran kepausan. Mengikuti tradisi-tradisi kepausan. Dan melayani kepausan. Sesuai Daniel 3:16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini." Mereka tidak ketakutan terhadap Kaisar Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena mereka sudah belajar menghormati Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 17. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Seperti ini umat Tuhan yang tersisa, yang terkecil di dunia, harus menjawab kepada orang duniawi yang akan memaksakan hati nurani. Hati nurani pada waktu pemerintah-pemerintah dunia ini akan memerintahkan hukum hari Minggu. Memerintahkan untuk melayani pemerintah-pemerintah dunia dan pemimpin agama yang akan memaksakan hati nurani. Kita harus belajar tanpa tradisi-tradisi dunia, menghormati Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saja.
Dalam buku Peristiwa Akhir Zaman halaman 102 ada yang tertulis, apabila negara akan menggunakan kekuatannya untuk memaksakan peraturan dan mempertahankan lembaga gereja, pada waktu itulah Amerika yang Protestan telah membuat sebuah patung bagi kepausan. Kemudian terjadilah kemurtadan nasional dan hanya akan berakhir dengan keruntuhan nasional. Hukum hari Minggu nasional, kemurtadan nasional itu. Karena itu adalah patung berhala. Dan kami kita di dunia ini harus melayani Tuhan dan Tuhan saja. Negara Spanyol, pemimpin negara Amerika Serikat, mereka bergabung dengan kepausan, dengan Paus Leo. Kenapa? Karena ada gerakan undang-undang hari Minggu. Dan sekarang ada undang-undang hari Minggu yang berbunyi seperti sungai yang berbunyi pada waktu hujan besar. Sejarah akan berulang. Peristiwa akhir zaman. Sejarah akan berulang. Agama palsu akan ditinggikan. Hari pertama dalam pekan, suatu hari kerja biasa yang tidak memiliki kesucian apapun akan ditegakkan seperti halnya patung di Babel itu. Seperti yang terjadi pada waktu Kekaisaran Babel. Seperti itu, krisis hukum hari Minggu akan diulang. Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Umat Tuhan yang tersisa, yang terkecil, mereka tidak akan bersujud atau menyembah kepada kepausan. Sesuai menyembah pada hari Minggu. Di rumah kami menyembah Tuhan setiap hari. Setiap hari. 3 kali. Setiap hari. Tetapi pada hari yang suci itu, hari yang ke-7, hari Sabat yang benar, kami di rumahku, kami menyembah dan melayani Tuhan Yesus saja. Hari Minggu itu tidak ada kesucian. Tidak ada kesucian. Dan itu adalah hari bekerja. Hari bekerja. Segala bangsa, bahasa, dan kaum akan diperintahkan untuk menyembah Sabat palsu itu. Setiap bangsa, segala bangsa, segala bahasa, dan segala kaum akan
mengikuti kepausan dan akan menyembah pada hari Minggu, hari Sabat yang palsu. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Di sini adalah berita Paus Leo ke-14 menarik 1-2 juta orang ke misa dan menantang Eropa untuk mengakui akar Kristenannya. Dia meminta Eropa untuk mengikuti misa, untuk merayakan misa Roma Katolik, dan untuk memelihara perintah kepausan. Bukan kekristenan, bukan Kristen ajaran, tetapi untuk mengikuti ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi kepausan. Paus Leo ke-14 menentang Eropa untuk mengakui kontribusi kekristenan terhadap identitas budayanya pada hari Minggu. Saat ia memimpin misa di Madrid yang dihadiri oleh lebih dari 1 juta orang dan menghormati tradisi keagamaan dan budaya Spanyol yang telah berusia berabad-abad. Ini adalah kata kepausan supaya Eropa mengikuti kepausan oleh menjaga dan merayakan misa seperti yang dijadikan di negara Spanyol. Paus Leo merayakan akar itu akar kekristenan seperti yang dia mengatakan, tetapi itu akar Katolik, Roma Katolik, ajaran Roma Katolik dan budaya Roma Katolik. Dia mengatakan Kristen Spanyol dengan misa. Dengan misa dia merayakan akar dan budaya Spanyol. Dengan apa? Dengan misa. Itu artinya dia mendesak Uni Eropa untuk memelihara akar kekristenan, akar kepausan oleh merayakan misa. Pada waktu masa depan, orang-orang penduduk-penduduk di seluruh dunia akan dipaksakan untuk menghormati hari Sabat yang palsu, hari Minggu, dan untuk merayakan tradisi-tradisi kepausan. Apa tradisi-tradisi kepausan? Para uskup Uni Eropa meluncurkan kampanye untuk melarang bekerja pada hari Minggu. Siapa yang mendatangkan tanda binatang itu?
hukum hari Minggu? Kepausan. Kepausan yang mendatangkan krisis hukum hari Minggu. Di sini adalah berita Paus kepada Parlemen Spanyol. Masyarakat yang adil membela setiap kehidupan manusia, perdamaian dan kebebasan. Itu pidato Paus Leo terhadap Kongres Spanyol. Dan dia mengatakan, menandai peristiwa bersejarah pertama. Paus Leo ke-14 berpidato di hadapan anggota parlemen Spanyol pada Kongres Deputi di Madrid dan mengatakan bahwa setiap masyarakat yang benar-benar demokratis harus mempromosikan kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Aku mau menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, mereka juga menerima kebebasan beragama, menerima kebebasan berpikir dan kebebasan hati nurani. Karena itu ada banyak agama-agama di dunia. Karena orang menerima kebebasan oleh firman Tuhan, oleh pencipta kita. Mereka kita menerima kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir. Tetapi waktu masa depan oleh pemerintah Amerika Serikat, seluruh dunia akan dipaksakan untuk memelihara hari Minggu. Memelihara hari Minggu, menyembah pada hari Minggu. Itu bukan sesuai firman Tuhan. Di sini adalah berita yang kita harus mengerti apa yang terjadi pekan ini. Mengapa para uskup menguduskan Amerika Serikat kepada hati kudus Yesus? Mereka menguduskan Amerika. Untuk apa? Menguduskan Amerika untuk hukum hari Minggu. Untuk berpartisipasi dalam tanda binatang itu. Krisis undang-undang hari Minggu. Menguduskan Amerika untuk menyembah berhala. Karena ini adalah patung berhala. Tradisi-tradisi kepausan. Tradisi-tradisi kepausan. Dan mereka menguduskan Amerika terhadap patung berhala. Yang disebut hati kudus Yesus. Pada tanggal 11 Juni. Pada tanggal 11 Juni. Piala Dunia dimulai di negara Meksiko. Dan di sini ada juga upacara untuk menguduskan Amerika
Amerika Serikat kepada patung berhala, kepada hati kudus Yesus berhala itu pada tanggal 11 Juni. Dan pada tanggal 11 Juni, Presiden Amerika Serikat, Presiden Trump, dia memuji pengabdian para uskup terhadap Amerika Serikat kepada hati kudus Yesus. Presiden Trump memuji para uskup Roma Katolik. Kenapa? Karena sekarang kini patung binatang itu sudah siap untuk bergerak di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Donald Trump pada 11 Juni menyebut pengabdian para uskup Katolik Amerika Serikat terhadap negara itu untuk menguduskan Amerika Serikat kepada hati kudus Yesus. Patung berhala itu untuk peringatan 250 tahunnya sebagai momen yang sangat penting dalam sejarah nasional, kata Donald Trump. Apa yang terjadi di Amerika Serikat? Hati untuk sebuah bangsa. Para uskup Amerika Serikat beralih ke hati kudus menjelang ulang tahun ke 250 Amerika. Sejarah pengudusan di Amerika Serikat ini adalah pertama kalinya para uskup memilih untuk menguduskan bangsa kita kepada hati kudus Yesus. 4 kali sebelumnya melibatkan Bunda Maria. Siapa yang menerima kehormatan lebih banyak dan Yesus? Bunda Maria. 4 kali. 4 kali. Seperti 4 kali 4 gol terhadap 1. Siapa yang memelihara sekarang? Siapa yang memelihara Amerika Serikat? Banyak roh yang jahat di Amerika Serikat. Dan karena itu Amerika Serikat akan memaksakan hati nurani Amerika Serikat dan seluruh dunia untuk menyembah berhala, menyembah pada hari Minggu. Itu tempat yang para uskup Roma Katolik menguduskan Amerika Serikat. Dan tempat itu untuk menghormati Maria, Ratu alam semesta. Itu berhala dan itu juga penghujat. Kenapa? Karena siapa yang menjadi raja alam semesta? Tuhan Yesus, bukan Maria. Dia masih mati di kuburan. Sampai kedatangan Tuhan Yesus dia akan dibangkitkan. Maria akan dibangkitkan dari kuburan. Dari kuburannya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali.
Pada tanggal Juni 11, para uskup Amerika Serikat menguduskan Amerika Serikat terhadap patung berhala itu. Dan FIFA World Cup opening ceremony took place in Mexico City. Piala Dunia sepak bola dimulai di negara Meksiko. Dan mereka menghormati kepausan juga karena Piala Dunia adalah penciptaan kepausan. Dan banyak orang Kristen sudah tahu Piala Dunia itu diciptakan oleh kepausan, dan mereka mengikuti dan melayani tradisi-tradisi kepausan, kebiasaan kepausan dan tradisi duniawi. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh, tidak bisa melayani tuan, tidak bisa melayani dunia dan melayani Tuhan Yesus. 7 alasan Katolik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026. 7 alasan. Ini 7 alasan Roma Katolik untuk menonton Piala Dunia. Tetapi orang Kristen, orang yang tersisa, mereka tidak akan menonton Piala Dunia karena mereka melayani Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saja. Tetapi sesuai alasan Katolik, ada 7 alasan Katolik. Kenapa mereka menonton Piala Dunia? Karena Paus menyukai sepak bola. Itu alasan nomor 1. Nomor 2, seluruh dunia menonton. Karena seluruh dunia menonton, kita akan melayani dunia juga dan melayani kepausan. Umat yang tersisa tidak akan menonton Piala Dunia sepak bola. Nomor 3, ini adalah pelajaran besar tentang harapan. Pelajaran besar tentang harapan ada yang tertulis dalam firman Tuhan, bukan dalam hiburan duniawi. Nomor 4, adu penalti adalah pembentukan spiritual yang luar biasa. Itu sesuai siapa? Sesuai orang duniawi, orang manusia. Nomor 5, iman lebih mudah dikenali daripada yang Anda kira. Iman bukan sesuai firman Tuhan lagi. Itu tradisi-tradisi duniawi. Itu berhala duniawi. Jangan melayani jangan berpikir umat Tuhan bisa melayani dua Tuhan. Tentang Piala Dunia ada berita ini. Pertandingan Piala Dunia di New Jersey akan berlangsung di wilayah yang melarang sebagian besar
kegiatan belanja pada hari Minggu. Ini adalah tuntuhan. Mereka menuntut FIFA, menuntut pemerintah Amerika Serikat bagian ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa belanja pada hari Minggu karena hukum hari Minggu. Hukum hari Minggu di banyak kota Amerika Serikat. Tetapi mereka mendapatkan solusi untuk belanja pada hari Minggu di tempat New Jersey yang mereka akan bermain sepak bola Piala Dunia. Ini adalah solusi dari hakim. Ada hakim yang menunda putusan tentang undang-undang pembatasan jam operasional di New Jersey, memberi keringanan bagi pembeli merchandise Piala Dunia itu pada hari Minggu. Karena ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, umat Tuhan harus menjaga-jaga. Dan di sini ada banyak berita tentang undang-undang hari Minggu di dunia, di negara-negara dunia. Ini adalah berita dari negara Spanyol. Sumar mengambil tindakan terhadap undang-undang Aguirre yang mengizinkan toko-toko buka pada hari Minggu. Ini berita dari Belgia. Undang-undang ketenaga kerjaan menggagalkan rencana pembukaan toko Aldi pada hari Minggu. Toko Aldi. Ini juga dari negara Montenegro. Hari Minggu kembali ditetapkan sebagai hari libur kerja. Baik pemerintah maupun oposisi mendukungnya. Dan ini juga Roma memberikan pemerintah Roma menyerukan pemerintah untuk menguduskan hari Minggu. Roma menyerikan pemerintah untuk menguduskan hari Minggu. Hari Minggu oleh pemerintah sipil. Ini adalah berita dari negara Spanyol lagi, dikonfirmasi oleh hukum bekerja pada hari Minggu atau hari libur memberi Anda bonus gaji atau hari libur untuk hari raya terbesar. Dan di sini mendukung istirahat hari Minggu. Mendukung istirahat hari Minggu dari negara Spanyol. Ini satu bangsa di bawah Kristus. Ini dari Amerika Serikat. Dan di sini lagi ada city, ada kota yang bernama Camden.
kota ini akan menyelenggarakan ibadah di taman pada hari Minggu 21 Juni. Ibadah pada hari Minggu. Dan aku mau kita pikir sedikit lagi, karena di sini ada hari Minggu yang terhormat bukan untuk keluarga, bukan untuk merayakan pesta, tetapi untuk menyembah, untuk ibadah di taman. Siapa yang mempersiapkan upacara ini? Pemerintah Kota Camden bersama pemimpin-pemimpin agama. Tetapi ini adalah hari Minggu untuk beribadah. Hari Minggu untuk beribadah. Banyak hal-hal yang berubah pada waktu kita mendengar berita-berita. Ini adalah peraturan larangan toko retail buka pada hari Minggu di Bergen County, diuji di pengadilan. Ini berita ini dari kota Paramus, dari Amerika Serikat, sesuai undang-undang hari Minggu. Ini juga berita ini dari negara Kolombia. Istirahat hari Minggu. Hak yang tidak semua orang tahu. Istirahat pada hari Minggu. Ini berita ini dari Argentina, Buenos Aires. Serikat pekerja dari CUCI, Serikat Kamar Dagang dan Industri, tak berdaya menghadapi kemajuan supermarket Tiongkok. Sementara serikat pekerja terobsesi dengan libur hari Minggu. Ini berita ini dari Argentina dan mereka dimarahi karena ada undang-undang untuk beristirahat pada hari Minggu, tetapi mereka tidak berpikir orang Tiongkok, orang Cina membangunkan supermarket, toko-toko yang besar, dan dia marah karena itu. Ini adalah berita dari negara Mesir. Negara Mesir adalah negara yang mayoritas umat Muslim, tetapi mereka akan dipaksakan untuk beribadah pada hari Minggu dan menghormati hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu. Karena itu berita ini sangat penting. Mesir memperpanjang kebijakan kerja jarak jauh hari Minggu hingga Mei untuk mengurangi penggunaan energi. Mereka akan beristirahat pada hari Minggu, bekerja dari rumah pada hari Minggu, supaya mereka mengurangi penggunaan energi. Berita ini yang terlalu penting. Ini seperti sungai yang besar. Sungai yang berbunyi karena
hujan besar. Hujan besar itu patung binatang yang sudah dimulai di dunia, di negara-negara yang lain. Dan di sini ada negara Fiji, negara Fiji. Warga pulau itu adalah Fiji, pulau Fiji. Warga pulau menuntut pemberlakuan kembali hukum hari Minggu. Mereka menyuruh untuk hukum hari Minggu. Menyuruhkan hukum hari Minggu. Itu yang dituliskan. Islanders call for Sunday law. Warga pulau, mereka mendesak undang-undang hari Minggu. Itu maksudnya. Seruan untuk memberlakukan kembali pembatasan hari Minggu oleh penganiayaan terhadap orang yang tidak mau mengikuti perintah-perintah pemerintah. Seruan untuk memberlakukan kembali pembatasan hari Minggu yang telah lama ditinggalkan di negara Fiji kembali mencuat selama konsultasi konstitusional di Kepulauan Lau dengan seorang warga desa Banua Balabu. Dia mendesak para pemimpin untuk secara resmi memberlakukan kembali undang-undang yang pernah mengatur aktivitas hari Minggu di seluruh negeri. Pengajuan tersebut disampaikan oleh Samani Koroy di hadapan Komisi Peninjauan Konstitusi, di mana ia berpendapat bahwa Fiji harus kembali pada kepatuhan yang lebih ketat terhadap hari Minggu sesuai dengan tradisi Kristennya. Ia mengatakan kepada para komisioner bahwa pada dekade sebelumnya hari Minggu secara luas diperlakukan sebagai hari istirahat dan ibadah dengan sebagian besar aktivitas bisnis, olahraga, dan pekerjaan umum secara tradisional dihentikan di banyak komunitas. Di sini orang negara Fiji, mereka mau pemerintah untuk memerintahkan istirahat dan ibadah pada hari Minggu. Ini bukan istirahat saja, ibadah pada hari Minggu sesuai perintah-perintah negara. Di sini ada tempat Fiji, pulau Fiji, ada di sini dekat negara Australia. Ini Fiji. Banyak pulau-pulau di dunia sudah memulai undang-undang hari Minggu, istirahat hari Minggu, dan ibadah pada hari Minggu
sesuai perintah-perintah negara. Ini ada presiden negara Fiji yang memuji kepausan, menghormati kepausan, dan bersujud kepada kepausan. Karena itu kita melihat berita-berita tentang Fiji yang sudah memulai rencana undang-undang hari Minggu. Berita ini seruan untuk mengembalikan pembatasan hari Minggu. Diangkat selama konsultasi konstitusional. Pembatasan hari Minggu. Mereka akan menghukum dalam gerakan ini, menghukum orang di penjara, menghukum mati orang yang tidak akan menghormati hari Minggu. Itu adalah pembatasan hari Minggu. Dan mereka berpikir hari Minggu adalah hari yang dikuduskan oleh ibadah. Ini ada berita yang sangat penting. Karena orang Tuhan Yesus masih tidur. Dan mereka melayani Tuhan duniawi. Mereka menonton. Mayoritas menonton tradisi-tradisi duniawi. Mereka menonton Piala Dunia, sepak bola. Dan mereka mendengar lagu-lagu duniawi, musik duniawi. Dan mereka menonton banyak hal di internet, di televisi. Mereka melayani atau mereka berpikir mereka bisa melayani dua Tuhan. Dan mereka berpikir mereka akan diselamatkan. Tetapi bukan bukan sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai yang Tuhan Yesus memberikan kepada umat Tuhan oleh buku-buku roh nubuat. Kita tidak boleh melayani dua Tuhan. Tidak boleh. Tuhan Yesus yang mengatakan Wahyu 16 ayat 15, lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang menjaga-jaga dan memelihara jubahnya sehingga dia tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Tuhan Yesus akan datang sebagai orang pencuri dalam waktu malam. Tetapi dia datang seperti itu untuk orang yang kurang beriman, orang yang tidak melayani Tuhan Yesus, orang yang menonton tradisi-tradisi duniawi, yang menonton kebiasaan, yang merayakan tradisi-tradisi beragama dan tradisi-tradisi kepausan. Mereka tidak boleh mengambil nama Tuhan secara kesia-siaan. Karena mereka berpikir mereka bisa melayani dua Tuhan. Melayani dunia dan melayani Tuhan Yesus di surga.
kedatangan Tuhan Yesus terlalu dekat. Krisis undang-undang hari Minggu terlalu dekat, sudah dimulai dan sudah diubah juga dari hari Minggu untuk beristirahat kepada hari Minggu untuk beribadah, untuk menyembah itu berhala. Mari kita mempersiapkan diri terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri untuk kerajaan surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali di hadapan tahta Bapa dan tahta Tuhan Yesus oleh Tuhan Roh Kudus. Terima kasih atas firman Bapa dan atas nubuatan yang digenapi dan yang akan digenapi. Terima kasih atas firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan iman Tuhan dan karakter Tuhan kepada kami, umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga meminta keampunan dosa. Terima kasih Bapa. Dan kami meminta ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus dan melayani satu Tuhan dan satu Tuhan saja, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati.